selamat berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Belajar Bahasa Indonesia menjadi lebih menarik. Ya, pada hari ini di depan saya telah tersedia alat dan bahan untuk membuat kue. Ya, namun saya bingung nih gimana sih cara membuatnya. Ya, maka dari itu saya akan mencari di Google atau di YouTube langkah-langkah pembuatan kue. Pasti kalian pernah merasakan hal yang serupa seperti saya ketika kalian ingin membuat sesuatu, tapi kalian bingung nih caranya gimana ya cara membuatnya. Jadi kalian membuka Google atau YouTube. Ya, di pelajaran Bahasa Indonesia juga akan kita pelajari materi yang mempelajari cara-cara membuat sesuatu. Penasaran kan? Yuk kita saksikan dan kita simak materi berikut ini. Selamat pagi para peserta didik yang berada di rumah. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Yang kedua, menyimpulkan isi teks prosedur. Indikatornya yang pertama, menentukan ciri umum teks prosedur. Indikator yang kedua, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, meringkas urutan isi teks prosedur. Tujuannya yang pertama, menentukan ciri umum teks prosedur. Yang kedua, menentukan jenis teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya yaitu untuk membantu pembaca memberikan penjelasan tentang cara melakukan atau membuat sesuatu dengan jelas sesuai dengan urutan yang telah dilakukan. Ciri umumnya, yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan penuturnya. Contohnya, tuangkan 4 gelas air ke dalam panci. Yang kedua, kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Contoh yang pertama, sebaiknya bahan yang digunakan bersifat alami. Dan yang kedua, sebaiknya gunakan garam yang beriodium. Contoh yang ketiga, sebaiknya cucilah buah sebelum dipotong. Ciri umum yang ketiga, menggunakan kalimat larangan. Kalimat larangan digunakan untuk menyampaikan larangan terhadap sesuatu yang diucapkan atau dilakukan. Kalimat larangan ditandai dengan kata jangan, tidak boleh, dan dilarang. Contohnya, jangan menaruh garam terlalu banyak. Langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, memahami judul bacaan yang akan disampaikan. Yang kedua, mencermati kata dan kalimat dalam setiap paragraf. Yang ketiga, memahami isi yang terkandung pada setiap paragraf. Dan yang keempat, mencatat bagian-bagian penting yang terdapat dalam teks yang dibaca atau didengar. Jenis teks prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama, cara membuat sesuatu.
cara membuat sesuatu, contohnya cara membuat akun Instagram, cara membuat akun Facebook, cara memasak, misalnya membuat nasi goreng, membuat telur, cara membuat, bisa juga cara membuat origami. Dan yang kedua, cara melakukan sesuatu, misalnya cara mencuci tangan yang baik, misalnya juga cara mengoperasikan laptop atau komputer. Dan yang ketiga, cara memainkan alat atau cara memainkan sesuatu, misalnya cara memainkan gitar atau cara memainkan keyboard. Ya, itulah jenis-jenis teks prosedur. Berikut ini adalah contoh teks prosedur. Silahkan disimak dengan baik. Hai semua, hari ini aku akan bikin cake dasar ulang tahun. Jadi ini adalah kue yang biasanya digunakan untuk cake ulang tahun atau kue ulang tahun. Nah, di sini aku bikin yang bentuknya bulat, dijadikan dua. Kalian bisa tumpuk jadi tinggi. Pokoknya bisa juga pakai loyang yang ukurannya kotak lebih besar sesuai selera kalian. Kalau kalian pengen tahu gimana caranya, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya di sini aku pakai 6 butir telur, 150 gram tepung terigu, 30 gram coklat bubuk, 200 gram gula pasir, 100 gram DCC atau coklat batang, 150 gram minyak, 1 sendok teh TBM, dan vanili. Pertama-tama aku akan saring dulu tepung terigu dan coklat bubuk. Kita saring biar memudahkan pas nanti dimasukkan ke dalam adonan telur. Juga kalau misalnya coklat bubuk itu biasanya membatu, jadi wajib kita saring. Nah, seperti ini. Jadi harus kita saring ya. Nah, kalau udah disaring, aku aduk-aduk dulu sebentar biar tercampur rata. Nah, ini tepung terigunya akan aku sisihkan dulu ya. Sekarang aku akan cairkan coklat batang atau DCC-nya. Kalau misalnya udah mencair seperti ini, aku akan matiin aja apinya, lalu aku campurkan dengan minyak goreng. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur ya. Nah, ini coklat dan minyaknya pun akan aku sisihkan dulu ya. Di sini aku udah masukkan 6 butir telur, masukkan gula pasir, masukkan TBM, dan juga vanili. Kalau nggak ada yang cair, boleh pakai yang bubuk ya. Sekarang akan aku mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Nah, kalau misalnya udah putih, kental, dan berjejak seperti ini, aku akan kecilkan kecepatannya ke kecepatan paling rendah. Lalu aku masukkan tepung yang tadi udah kita saring. Di sini akan aku mixer pelan-pelan aja pakai kecepatan rendah. Ini mixernya jangan terlalu lama. Sebentar aja, kita nge-mixernya asal aja karena nanti juga kita akan aduk lagi menggunakan spatula. Karena kalau kita terlalu lama nge-mixer, waktu si tepung terigunya udah masuk, itu akan menyebabkan telur yang sudah mengembang jadi kempes lagi. Jadi ini sebentar aja ya nge-mixernya. Nah, ini udah cukup, akan aku matikan aja mixernya. Nah, ini aku ratakan, aduk sebentar. Lalu aku masukkan di sisi yang sudah tadi kita cairkan bersama minyak. Nah, ini udah suhu ruang, jadi udah nggak panas lagi. Kita aduk aja pakai teknik aduk balik. Jadi dari bawah kita angkat ke atas seperti ini. Pastikan semuanya benar-benar tercampur rata, tidak ada endapan minyak di bawahnya.
pelan-pelan aja ya. Lakukan semuanya sampai tercampur benar-benar rata. Nah, ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Sekarang aku akan masukkan ke dalam loyang. Di sini aku udah siapkan loyang ukuran diameter 18 cm. Udah aku olesi dengan margarin dan ditaburi tepung terigu tipis-tipis. Sekarang kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Nah, adonan ini juga bisa kalian masukkan ke dalam loyang kotak ukuran 22 cm atau loyang bulat juga ukuran 22 cm bisa dimasukin dalam satu loyang. Pokoknya sesuai selera aja kalian mau pakai loyang yang mana. Di sini aku pilih loyang ukuran 18 cm, nanti akan aku tumpuk jadi si kuenya itu tinggi. Nah, ini aku hentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap bisa keluar. Nah, di sini aku udah panaskan kukusan. Sekarang aku akan masukkan kuenya ke dalam kukusan. Aku masukin satu dulu. Aku kukus selama 25 menit dengan api sedang cenderung ke kecil. Nah, ini udah 25 menit. Aku akan coba tes tusuk. Kalau misalnya udah nggak ada yang menempel, berarti si cake-nya tuh udah matang ya. Nah, seperti ini. Ini udah siap buat kita angkat ya kuenya. Sekarang aku akan masukkan lagi kue yang satunya. Aku kukus lagi selama 25 menit ya. Nah, ini yang satunya juga udah matang. Akan aku angkat. Nah, ini kuenya langsung aja aku keluarkan dari loyang. Nah, ini dia cake dasar untuk kue ulang tahunnya udah jadi. Jangan lupa like ya kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Makasih. Itulah tadi contoh teks prosedur yang telah kita saksikan bersama-sama. Tugas buat kalian yaitu tentukan jenis teks prosedur pada video teks prosedur yang tadi. Untuk petunjuk selanjutnya silahkan dilihat di Google Classroom. Kesimpulan untuk materi kita pada hari ini yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Jenisnya terbagi menjadi 3, yaitu cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, dan yang terakhir cara memainkan alat. Demikianlah materi kita pada hari ini. Salam sehat dan sampai jumpa.